Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik peserta tryout SDNI di SMP Islam Al-Hadi Mojolaban. Bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik sehat selalu dan semangat ya. Walaupun di tengah pandemi seperti saat ini, semangat belajar adik-adik harus tetap maksimal ya. Karena di masa pandemi adalah waktu yang terbaik bagi kalian untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, salah satunya adalah dengan belajar dan belajar. Baik, kali ini perkenalkan, nama saya Kak Wikan atau Mas Wikan ya. Nama lengkap saya Aditya Wikandaru dari Primagama Cabang Karanganyar Lawu. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas soal-soal yang kemarin adik-adik kerjakan saat tryout online bersama SMP Islam Al-Hadi Mojolaban. Nah, kira-kira gimana dek soalnya kemarin? Susah atau gampang ya? Mudah-mudahan mudah ya, karena soal ini adalah soal yang kalian biasa pelajari di sekolah dan itu kemungkinan akan menjadi kisi-kisi yang akan keluar di ujian sekolah atau ujian akhir SDMI yang akan datang. Baik, hari ini Kak Wikan akan membahas sebagian saja ya, karena durasi kita juga sangat terbatas. Nah, kalau misalkan ada materi atau soal-soal yang masih dikira sulit, belum bisa terjawab atau masih bingung nih penjelasannya seperti apa, adik-adik nanti bisa berkunjung ke Primagama Karanganyar dan bisa bertemu dengan kami. Nah, di Primagama ada banyak Aismat yang kompeten ya, yang sangat luar biasa di sini menguasai bidangnya. Dan hari ini saya salah satu dari pengajar di Primagama Karanganyar akan mencoba membahas soal yang kemarin ada dikerjakan. Oke, langsung saja ya kita masuk ke materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Simak terus ya. Bahasa Indonesia itu materi yang menurut kita cukup gampang tetapi kadang-kadang sedikit menjerumuskan. Maksudnya di sini ada beberapa soal yang mungkin jawabannya mirip-mirip ya kan, di jawaban di soal ada, kemudian menurut kita yakin benar, ternyata kuncinya ternyata salah atau tidak sesuai dengan kuncinya. Maka adik-adik perlu hati-hati, perlu banyak latihan dan perlu mengetahui smart solution apa sih yang bisa diberikan untuk materi bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Oke, kemarin masih ingat ya soal yang pertama seperti ini. Mungkin karena soalnya diacak ada beberapa soal ini di nomor tertentu. Nah, soal yang pertama adalah manfaat buah kelapa. Ini bisa adik-adik baca. Kemudian untuk pertanyaannya adalah ide pokok dari paragraf tersebut adalah apa? Ada yang masih ingat kira-kira dek? Jawabannya apa ini? Oke, nah untuk mencari ide pokok, adik-adik cukup mencari sesuatu yang menjadi kunci dari bacaan itu. Karena ide pokok adalah garis besar atau ide utama dari pembahasan sebuah paragraf atau sebuah cerita. Nah, smart solutionnya dari kami berikan ya. Bagaimana sih mencari ide pokok? Caranya cukup gampang sebenarnya. Cari aja, biasanya letak kalimat yang ada ide pokoknya itu di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di tengah-tengah paragraf. Oke, kalau di tengah biasanya jarang banget muncul di dalam soal. Seringkali di awal atau di akhir. Oke, dari soal yang tadi ya, soal yang persatu ini, manfaat buah kelapa itu bisa kita ketemukan ide pokoknya, yaitu berada di kalimat terakhir. Kita lihat, semua bagian buah kelapa memiliki banyak manfaat bagi manusia. Nah, itulah ide pokoknya dari manfaat buah kelapa. Kenapa kok di akhir? Kita lihat di kalimat pertama. Ketika muda, buah kelapa dapat digunakan sebagai mainan gasing. Nah, itu adalah manfaat salah satunya. Kemudian apabila sudah tua, daging kelapa dapat dimanfaatkan santan dan sabutnya dapat dijadikan bahan untuk membuat keset. Itu manfaat yang selanjutnya. Jadi semua manfaat itu digabung menjadi satu di kalimat terakhir menjadi ide pokok paragraf. Oke, jadi nomor satu jawabannya adalah pada adik, betul sekali A. Ya, selamat ya bagi yang sudah benar. Kalau yang masih belum, semangat lagi, belajarnya ditingkatkan. Oke, soal yang kedua.
Nah, ini ada salah satu soal yang mencari antonim, adik-adik. Soalnya gini, burung elang memiliki kuku yang tajam untuk menangkap mangsanya. Antonim dari kata tajam itu apa ya? Runcing, lancip, tumpul, atau ujung. Ya. Nah, ini adik-adik yang pasti bingung bedanya antonim sama sinonim. Nah, antonim itu lawan kata ya, atau lawan makna, sedangkan sinonim adalah persamaan makna atau kata. Jadi antonim itu adalah lawan kata, sedangkan tadi yang soalnya adalah lawan kata tajam adalah tumpul. Jadi jawabannya adalah C lagi. Bagus. Sudah benar ya? Ini kira sepertinya tidak ada masalah. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 3 dan 4 di dalam satu teks. Nah, kita baca dulu. Sania memiliki teman bernama Rais. Suatu hari di jalan pulang, Rais jatuh dari sepeda. Sania menolong Rais, Sania mengantarkan Rais pulang ke rumah, dan seterusnya. Nah, perlu adik-adik ketahui, kalau sedang mengerjakan soal, saran kami jangan dibaca semuanya ya teksnya. Karena apa? Mungkin kalau Anda membaca atau adik-adik membaca soalnya itu, maka waktunya akan terbuang habis. Padahal pertanyaannya tidak mencari semua bacaan, hanya beberapa bacaan saja. Maka saran kita langsung saja ke soal. Kita baca soalnya. Tokoh utama pada cerita di atas adalah, oh ternyata soal ini menanyakan tokoh utama. Nah, sedangkan tokoh utama itu apa sih? Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pusat perhatian ceritanya. Jadi seseorang bisa atau benda atau sesuatu ya yang menjadi pusat cerita dari sebuah teks yang diberikan. Sama solusinya ya, cari aja ciri-ciri tokoh utamanya. Siapa aja sih, apa saja sih cirinya? Yang pertama adalah menyebutkan nama. Namanya sering disebutkan di dalam cerita. Banyak sekali nama yang disebutkan. Itu kemungkinan besar adalah tokoh utama. Kemudian kalau tidak jelas di penyebutan nama tadi, bisa mencari peristiwa apa saja yang melekat pada tokohnya. Misalkan terjadi peristiwa tabrakan, ya kan? Nah, tabrakan itu siapa tokohnya? Nanti akan ketemu di dalam soal. Nah, kita kembali ke soal ya. Tokoh utamanya itu siapa sih? Ada ibu, Rais, Sania, atau guru. Nah, kita lihat di bacaannya. Kelihatan jelas banget ya di dalam bacaan itu Sania lah yang menjadi tokoh utamanya. Kenapa? Karena nama Sania sering-sering disebut. Yang pertama, Sania memiliki teman bernama Rais. Suatu hari, Rais jatuh dari sepeda. Sania menolongnya. Yang kedua, Sania mengantarkan Rais pulang ke rumah. Ketiga, dan seterusnya. Nah, inilah tokoh utama yang dalam cerita tersebut. Jadi jawabannya adalah C, Sania. Gampang ya adik ya? Semoga benar nanti jawabannya ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Pertanyaannya adalah latar tempat pada cerita tersebut adalah. Nah, kadang-kadang ini menjadi bingung tuh. Ada disebutin kantin sekolah, rumah Sania, rumah Rais, atau sekolahan. Yuk kita baca lagi. Apa sih latar itu? Nah, di dalam bahasa Indonesia, latar itu diartikan sebagai ruang, waktu, serta suasana yang terjadi pada peristiwa di suatu cerita. Latar ceritanya persis banget bisa kita baca di kalimat ketiga dan keempat. Kalian akan menemukan latar yang tepat dari cerita tadi. Yuk kita baca yuk. Sania mengantarkan Rais pulang ke rumah. Nah, kita nggak tahu rumahnya rumah siapa, ya kan? Kemudian sesampainya di rumah, Ibu Rais mengucapkan terima kasih kepada Sania. Nah, ini jelas banget ya. Kalau sudah sampai rumah kemudian ibunya Rais berbicara terima kasih, maka sangat besar kemungkinannya tempatnya atau latar tempatnya berada di rumah Rais. Oh, ya. Betul ya, Dede ya? Jawabannya adalah C. Di rumah Rais. Oke. Mudah? Sangat mudah banget. Kalau tahu smart solutionnya. Oke, kita lanjutkan ke soal kelima. Nah, di situ sudah disajikan sebuah gambar deh. Ini soal tentang iklan ya. Nah, perhatikan iklan berikut. Jalan kaki titik-titik.
Kata yang tepat untuk melengkapi iklan di atas adalah, nah, mungkin jawabannya banyak yang cocok, tetapi di antara semua pilihan itu yang sesuai yang mana, gitu ya. Nah, kita bisa memperhatikan jenis iklan itu jenis iklan yang seperti apa. Kita bahas dulu ya. Kalimat iklan adalah pesan yang menawarkan produk atau ajakan untuk melakukan sesuatu melalui sebuah media. Media itu bisa dalam bentuk gambar, ataupun suara, ataupun gambar bergerak dan suara, seperti televisi, video, dan lain sebagainya. Kemudian smart solutionnya untuk soal ini adalah kita harus tahu dulu sifat-sifat iklan. Nah, sifat-sifat iklan itu ada dua jenis atau dua macam. Yang pertama adalah sifatnya memberitahu, ya, sekedar menginformasikan. Kemudian yang kedua, untuk membujuk seseorang agar membeli atau menggunakan sesuatu. Ini iklan ini, dua jenis iklan ini berbeda. Nah, tergantung konteksnya kalau adik-adik melihat dari gambar yang diketahui itu. Nah, kita lihat gambarnya itu ada dua anak berjalan. Kemudian ada tulisan kurangi polusi, hindari pencemaran, hindari pemanasan global di bumi. Nah, kira-kira yang mana tuh jawabannya yang tepat? Apakah jalan kaki itu menyehatkan? Jalan kaki, yuk jalan kaki. Kemudian yuk ke sekolah bersama teman. 1000 langkah per hari. Nah, jawaban yang tepat adalah jalan kaki itu menyehatkan. Nah, jenis iklan ini adalah jenis memberitahu ya. Memberitahu bahwa jalan kaki itu menyehatkan bagi seseorang. Maka jawabannya adalah A. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan pasti mudah sekali soal seperti ini. Baik, untuk pembahasan bahasa Indonesia kita cukupkan sampai di sini. Karena keterbatasan waktu, nanti akan kita bahas lagi mata pelajaran selanjutnya, yaitu matematika. Stay tune ya. Bye. Oke, adik-adik. Sampai berjumpa lagi. Oke, adik-adik, kita bertemu lagi di pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan matematika. Nah, matematika ini adalah mata pelajaran yang menurut sebagian besar anak-anak itu adalah materi yang sulit ya, karena matematika itu perlu menghitung, betul tidak? Nah, sebenarnya matematika itu mudah deh kalau tahu triknya, yang kita sebut dengan trik smart solution. Karena apa? Matematika kalau tanpa trik pasti mengerjakannya lama, pasti pusing ya kan? Kalau sudah tahu triknya, minimal nggak pusing dulu. Paling tidak nanti bisa mengerjakan lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Yuk kita buktikan. Oke, kita bahas beberapa soal ya. Kita pilihkan soal yang paling menurut kalian nanti sulit. Yang pertama kita mencari hasil akar pangkat 3. Nah, ini mesti sulit ini bagi beberapa siswa yang tidak paham cara menyelesaikannya. Oke, kali ini saya kasih, Kak Bikan kasih smart solutionnya deh. Ingat ya, kalau mencari akar pangkat 3, maka yang diingat-ingat adalah pasangan angka teman istimewa. Wah, apa itu teman istimewa? Pasangan dua angka yang semuanya saling mendukung, saling membantu. Kita lihat, angka 2 menjadi 8, angka 8 menjadi 2. Sebaliknya, angka 3 menjadi 7, angka 7 menjadi 3, 4 jadi 6, 6 jadi 4. Itu ya. Kalau diketahui soalnya 2, maka jawabannya 8. Kalau diketahui 8, jawabannya menjadi 2. Itu ya. Seperti itu cara mengerjakannya. Kemudian kalau selain 2, 3, 4, 6, 7, 8 itu apa? Misalkan 5. 5 itu tetap. Ya 5, kalau di soal ada 5, maka jawabannya pasti 5. Kemudian selain itu ada soal 9. Ya, 9 itu juga sama. Jika di soal ada 9, maka jawabannya pasti 9. Kemudian 0 juga sama, kalau soalnya 0 maka belakangnya pasti 0. Oke, langsung aja ke pembahasan, kita perbesar soalnya ya. Akar 3 dari 9.507. Oke, triknya dek, yang pertama, belah angka 3 digit dari belakang. Ya, dari 507 itu sebelah kirinya kita potong atau kita kasih garis warna merah. Kemudian yang kedua, nah, nanti hasilnya akan pasti menghasilkan 2 digit. Digit pertama sebagai puluhan, digit kedua sebagai satuan. Kita hitung dulu yang satuan.
satuannya adalah temennya 7 karena belakangnya angka 7. Temennya 7 tadi kita sudah sepakat adalah 3. Maka jawabannya adalah 3. Ya. Kemudian angka di puluhan itu ada di sebelah kiri garis merah ya, ada angka 79. Nah, caranya adalah kita cari pangkat dari 3 dari berapa sih yang hasilnya paling dekat dengan angka 79. Kita ingat-ingat kalau 4 itu sebenarnya sangat dekat dengan 79. Oke, karena apa? 4 pangkat 3 adalah 64. Dekat banget dengan 9. Sedangkan kalau setelah 4 ada angka 5, 5 pangkat 3 itu 125 ketinggian. Kalau sebelum angka 4 itu ada 3, 3 pangkat 3 itu 27. Maka yang paling tepat adalah 4. So, jawabannya adalah akar pangkat 3 dari 79.507 adalah 43. Jawabannya D. Oke, mudah sekali ya. Soal nomor 1, oke, semangat. Masih semangat kan? Kita lanjutkan soal nomor 2. Urutkan pecahan dari yang terbesar. Nah, ini kita seringkali mengalami kesulitan kalau mengerjakan soal dengan mengurutkan pecahan. Berbagai macam jenis, ada persen, ada desimal, ada yang pecahan biasa. Nah, trik smart solutionnya dari kami yaitu jadikan pecahan desimal saja, deh. Semua kita jadikan pecahan desimal biar nanti mudah mengurutkannya. Oke, kita coba satu-satu ya. Kita mulai dari 5/8 dulu. 5/8 kita rubah menjadi desimal. Nilainya adalah 0,625 atau 0,625. Sedangkan 4/7 itu adalah apa yuk? 0,571. Sedangkan 63% itu dibuat desimal menjadi 0,63. Nah, dari sini sudah kita temukan semua angka sudah dalam bentuk desimal. Kemudian kita urutkan. Soalnya minta apa? Mintanya yang terbesar. Oke, Mas, kita urutkannya dari yang terbesar. Yang pertama adalah 63%, yang paling besar 0,63. Yang kedua adalah 5/8, yaitu 0,625. Yang ketiga 0,6, yang keempat adalah 4/7, yang nilainya 0,571. Dan terakhir yang paling kecil adalah 0,063. Oke, di soal kalau di kuncinya adalah jawabannya adalah B. Oke, gampang ya. Mudah-mudahan nanti kalau muncul soal serupa seperti ini adik-adik bisa mengerjakan. Oke, kita lanjutkan. Soal yang ketiga. Nah, ini soal perbandingan adik-adik. Ini bagi sebagian siswa mungkin mengalami kesulitan ya karena harus membuat perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Tapi di Primagama kita ada smart solutionnya pasti. Artinya mengerjakannya tidak perlu susah payah, cukup kurang dari 10 detik. Insya Allah bisa. Oke, gimana sih cara menyelesaikan Kak Wikan? Oke, kita bahas hari ini. Yang pertama, kita buat dulu perbandingannya. 7 dibanding 4. 7 mewakili kota A dan 4 mewakili kota B. Nah, diketahui jika suhu di kota A adalah 28, maka kota A 7 itu mewakili angka 28. Ya, kita lihat 7 ke 28, kira-kira berapa kali ya? 7 biar bisa jadi 28. Oh, 4 kali Mas Ikan. Oke, bagus, pinter. 7 kali 4 sama dengan 28. Oke, kemudian yang 4 Mas, gimana Mas? Ya juga sama. 4 itu akan jadi berapa? Ya dikalikan 4 sama dengan yang 7 tadi. Nah, sekarang hasilnya berapa, Dek? 4 kali 4 sama dengan 16. Ketemulah jawabannya adalah 16. Jadi kuncinya adalah B. Mudah sekali kan? Sangat mudah. Nah, ini di Primagama kita sebut dengan jembatan cinta. Ya, cinta pertama yang sebelah kiri, cinta yang kedua sebelah kanan menghasilkan jawabannya. Sangat simpel banget, tidak perlu susah-susah. Oke, ada soal yang lain? Boleh nanti dicoba di rumah, silakan dengarkan jembatan cinta. Kalau kesulitan bisa datang ke Primagama, tanyakan ke kita, nanti akan kita bantu semaksimal mungkin
Kalau mau gabung di Primagama juga boleh loh, masih dibuka pendaftarannya. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 4. Nah, ini diketahui gambar trapesium. Ya, siapa yang nggak tahu trapesium ini? Sangat mudah banget ya, karena yang ditanyakan adalah kelilingnya. Nah, bagi yang kebingungan, Mas, kok soalnya cuman gitu doang, yang lainnya nggak diketahui. Memang itu soalnya disengaja seperti itu. Kita disuruh melengkapinya. Oke, smart solusinya yaitu melengkapi panjang sisi yang belum diketahui. Oke, saya perbesar ya gambarnya. Nah, seperti ini. Oke, ada angka 12, 10, dan 6. Kita lengkapi yang lain. Yang sebelah bawah sini. Oke, itu ada angka 12 deh. Kenapa kok 12? Karena itu persegi panjang. Sisi panjangnya sama dengan yang di atas. Nah, kemudian yang kedua ada sisi segitiga siku-siku ya. Segitiga yang ada sama kakinya. Berapa nilainya? 6 juga, karena segitiga yang kiri dan segitiga yang kanan itu sebenarnya sama persis. Kemudian sisi miringnya jangan lupa, karena di situ ada tanda strip ya, berarti menunjukkan panjangnya akan sama dengan sebelah, yaitu 10 cm. Nah, sudah ketemu semua kan? Sekarang kita jumlahkan. 10 ditambah 6 tambah 12 tambah 6 tambah 10 tambah 12 itu hasilnya pasti 56. Betul sekali. Selamat bagi yang benar, bagi yang belum benar, nggak apa-apa, masih ada waktu buat belajar. Oke, kuncinya adalah A. Gampang ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini tentang median. Kalau belum tahu median, saya jelaskan dulu median itu apa. Median itu adalah nilai yang berada di tengah-tengah, angka yang berada di tengah-tengah di apet kiri dan kanan ya, di tengah-tengah persis. Maka cara smartnya, cara mencari untuk median adalah pertama kali harus kalian urutkan dulu angka-angka yang sudah diketahui tadi. Kemudian kita coret depan dan belakang secara bergantian. Contoh ya. Nah, di dalam soal itu data berat badan dari kelompok remaja sebagai berikut 37, 41, dan seterusnya. Median data tersebut adalah berapa? Oke, di soal sudah diketahui itu, kemudian sudah saya urutkan adik-adik. Angka yang di atas itu menjadi yang di bawah warna kuning ya. 34, 34, 36, 37, dan seterusnya. Ini sudah diurutkan. Pastikan mengurutkannya sudah sesuai dan jumlahnya sama dengan yang di atasnya. Oke, setelah diurutkan kita coret depan dan belakang. Coret 34, 46 dicoret. Depan, belakang bergantian. 36, 45, 37, 43, 37, 42, 37, 42, dan seterusnya sampai dengan ketemu bagian paling tengah dari barisan atau angka ini. Itu dia ketemu. Ada angka 41. Nah, itulah median dari data yang diketahui di atas, yaitu 41. Oke, kuncinya berarti adalah B. Nah, mudah sekali kan dari pembahasan dari Kak Wikan ini, semoga bermanfaat. Matematika masih banyak yang lain, tetapi karena waktunya terbatas, jadi kita batasi sampai 5 soal. Kalau ada pertanyaan, silakan datang Primagama. Kalau pengen les di Primagama, silakan daftar segera. Oke, sampai ketemu lagi. Kita lanjutkan di materi selanjutnya di pelajaran IPA. Bye. Halo adik-adik. Kita sudah masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan ilmu pengetahuan alam. IPA bagi sebagian siswa menjadi mata pelajaran yang menyenangkan ya, karena tidak perlu menghitung dan tidak perlu membaca panjang-panjang, dan bahkan yang suka IPA pasti akan semangat untuk belajar. Nah, sedangkan yang nggak begitu suka IPA gimana Mas? Kasihan. Yuk deh, belajar disemangatin lagi. Coba cintai IPA, karena IPA sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, pada kali ini Kak Wikan akan membahas satu persatu soal yang sudah dipilih. Yang menurut kami soal ini menjadi soal yang
cukup sulit untuk kalian kerjakan saat tryout kemarin. Oke, kita langsung aja ya. Soal yang pertama. Nah, kalian sudah menemukan soal ini di nomor berapa ya? Karena soalnya mungkin acak, jadi tidak ada beberapa soal atau beberapa adik-adik yang mengerjakan di nomor sekian. Oke, ini nomor 1 deh. Kita coba bahas. Dari gambar di atas, cara perkembangbiakan tumbuhan yang ditunjukkan pada gambar disebut apa? Yuk, kira-kira apa yuk? Pasti tahu lah jawabannya. Pak? Betul sekali. Ya, jawabannya adalah merunduk. Nah, kok bisa mas? Ya, pahami dulu ya. Kira-kira pilihannya itu apa sih pengertiannya? Nah, kita kasih semua solusinya. Di sini perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, alias perkembangbiakan tidak melalui proses perkawinan. Nah, di situ ada beberapa jenis diketahui, ada yang okulasi. Okulasi itu apa sih Mas Rikan? Okulasi itu adalah mata tempel, yaitu dengan cara menyayat sebagian mata tunas dari sebuah tumbuhan atau pohon ya, kemudian ditempelkan pada pohon yang lain. Tujuannya untuk menghasilkan jenis varietas yang lebih baik atau lebih unggul. Nah, ya. Kemudian yang kedua ada merunduk. Nah, ini sesuai gambar tuh, bisa kelihatan. Merunduk itu proses merundukkan batang ke tanah sehingga batang tersebut akan muncul atau mengeluarkan akar baru. Nah, sedangkan akar yang lama atau tumbuhan yang lama akan putus dan tumbuhan yang baru itu akan berkembang biak atau berkembang menjadi tumbuhan yang dewasa. Itu ya, merunduk. Kemudian yang ketiga adalah stek batang. Gampang banget ya. Seringkali kita melihat stek batang itu misalkan di tumbuhan tebu, bambu, kemudian bambu tidak, di tebu sama di keteki atau rumput teki. Itu dengan cara stek batang. Caranya cukup mudah, yaitu memotong batang sesuai dengan ruasnya, kemudian batang itu ditancapkan di tanah agar bisa tumbuh lagi di atasnya. Oke, untuk yang keempat adalah mencangkok ya, yaitu dengan menyayat batang yang bergambium, kemudian dibungkus atau dilumuri dengan tanah yang dimampatkan, sehingga nanti di tanah tersebut akan tumbuh akar dari tumbuhan baru setelah hasil cangkokan. Mudah sekali kan? Saya yakin kalian pasti bisa. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Nah, ini ada soal tentang peredaran darah. Masih ingat ya, peredaran darah ada berapa? Betul sekali. Peredaran darah ada dua macam, ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil itu apa sih, Mas? Peredaran darah yang melalui jantung dulu, kemudian menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, dari gambar kelihatan banget ya, kalau pertanyaannya adalah urutan peredaran darah kecilnya adalah, kita lihat di situ ada nomor 2 menuju ke nomor 5 sebagai paru-parunya, nomor 5, kemudian kembali lagi ke nomor 3. Ya, jadi jawabannya adalah C. Dari jantung, paru-paru menuju ke jantung lagi. Udah kan? Semoga kalian bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Soal ini soal tentang gerhana ya. Pertanyaannya, berdasarkan gambar di atas, peristiwa yang terjadi pada nomor 2 itu apa ya, Mas Wigan? Oh, gerhananya apa dek kira-kira itu? Gerhana itu adalah cahaya matahari terhalang oleh sesuatu, oleh bisa bulan, bisa bumi. Nah, sedangkan di dalam soal itu terhalang oleh bulan. Akhirnya ada beberapa bagian di wilayah bumi itu menjadi gelap. Nah, daerah gelap itu kita kenal dengan daerah umbra dan daerah penumbra. Tahu ya, kalau umbra itu daerah yang tertutup total oleh bayangan dari planet atau bulan itu. Kemudian penumbra adalah daerah yang tertutup samar-samar. Oke, kita tentukan dulu deh, kira-kira nama gerhananya itu apa? Ya, betul sekali. Ya, dari gambar itu kita bisa lihat
sinar matahari tertutup oleh bulan, maka kita sebut dengan gerhana bulan. Nah, akhirnya yang A dan B itu benar ya, gerhana bulan total dan bulan sebagian. Tetapi pertanyaannya adalah yang terjadi pada nomor 2. Nah, kita lihat nomor 2 adalah bagian penumbra atau bagian yang tertutup samar-samar. Sehingga kejadian gerhana yang terjadi adalah gerhana bulan sebagian. Oke, betul ya Dek ya? Oke, selamat bagi yang betul, bagi yang masih salah, tidak apa-apa, semangat belajarnya supaya nanti kalau ada soal serupa seperti ini bisa mengerjakan dengan benar. Bagus, saya ucapkan selamat adik-adik. Nah, ini dia keterangannya. Umbra adalah gerhana bulan total, sedangkan nomor 2 adalah penumbra, yaitu gerhana bulan sebagian. Nah, seperti itu ya pembahasan untuk IPA, sangat singkat ya, mudah-mudahan bisa membantu adik-adik dalam belajar, lebih semangat lagi belajarnya, dan kemudian prestasi yang maksimal bisa adik raih. Nah, untuk lebih siap US SDMI nanti Dek, ya kurang lebih di bulan Mei atau Juni ya kalau nggak salah, itu adik-adik harus siap dari sekarang, karena apa? US itu menjadi salah satu kebanggaan kita. Walaupun mungkin US bukan menjadi faktor penentu kelulusan, tapi kalau nilainya US jelek kan juga menyakitkan ya. Kalau nanti misalkan dapat nilai kemudian nilainya kurang bagus kan tidak asik gitu ya. Nah makanya perlu persiapan dari sekarang. Yuk kita bimbel di Primagama Karanganyar. Kenapa sih banyak sekali manfaat yang adik-adik dapatkan nanti setelah bimbel di Primagama. Nah apa saja sih mas yang didapatkan di Primagama? Banyak banget deh. Nah, kita lihat itu ada warna kuning ya. Nah, di tempat lain mungkin adik-adik nggak dapat, karena adik-adik pasti akan dapat pelajaran doang. Nah, sedangkan di Primagama dapat ekstra double. Yang pertama dapat ekstra desain grafis, membuat desain sendiri menggunakan aplikasi yang bisa dilakukan di HP-nya masing-masing. Keren kan? Nah, kemudian ada ekstra English Club. Itu nanti adik-adik akan diajarkan untuk speaking yang lebih baik, sehingga nanti kalau misalkan ketemu turis nih misalkan bisa diajak bicara tuh nanti kalau ketemu turis ya. Oke, selain itu tadi Dek, ada fasilitas utama yang dimiliki Primagama yang nggak kalah kerennya ya. Yang pertama adalah master book Dek. Adik-adik pasti kalau data Primagama dapat master book, itu buku panduan belajar yang isinya semua materi yang ada di kelas 6. Kalau sekarang kelas 6, kalau kelas 3, kelas 4 ya juga ada lagi master book kelas 3 dan kelas 4 atau kelas 5. Kemudian seminggu ada 3 kali pertemuan, setiap pertemuannya 60 menit sampai 90 menit. Untuk kelas 6 pasti 90 menit. Itu 1,5 jam. Layanan yang lain, Mas, kalau misalkan saya kesulitan belajar gimana Mas? Kalau ada PR gimana Mas? Apakah bisa dibantu? Oh bisa banget. Di Primagama ada layanan takon, silahkan datang ke Primagama. Atau misalkan kalau nggak bisa datang bisa lewat WA atau lewat chat ya. Kita akan bantu PR-nya, tugasnya sampai dengan bisa. Oke. Kemudian selanjutnya pembelajaran berbasis tematik yang terpisah. Ini sangat spesial banget karena apa? Beberapa tempat mungkin menggunakan tematik ya, menyesuaikan sekolah. Kalau di Primagama sudah kita pisah-pisahkan sesuai mata pelajarannya, biar belajarnya semakin semangat dan materinya semakin komplit ya. Kalau dibuat tematik, nanti adik-adik cuma dapat sebagian aja. Kalau semua kalau terpisah, maka adik-adik akan mendapatkan secara komplit. Kemudian ada lagi instruktur smart kita ya, luar biasa, yang keren banget, yang bisa diajak ngobrol, kemudian diajak main ya. Nah, itu nanti akan membantu adik-adik belajar. Oke, nah Mas biayanya berapa ya Mas? Nah, ini pertanyaan yang banyak yang ditanyakan ke saya kalau mau bimbel di Primagama. Nah, adik-adik kalau mendaftar sekarang ya sampai dengan tanggal 20 itu ada promo khusus ya. Promo khususnya biayanya mula-mula itu 3.500 deh. Mahal banget ya. Tapi buat bagi adik-adik jangan membayar segitu deh, karena apa? Karena seluruh peserta tryout di SMP Islam Al-Hadi bakal mendapatkan diskon spesial. Diskonnya berapa dek? Diskonnya menjadi 2.500.000 dek. Wow, luar biasa ya, diskonnya 1 juta lebih nih, 1 juta pas mahal ya. Nah nanti kalau adik-adik mendaftar sekarang sampai dengan tanggal 20 Februari, adik-adik akan mendapatkan kesempatan emas. Ini cuma berlaku untuk 10 siswa pendaftar pertama.
Ya, 10 siswa pendaftar pertama berapa Mas harganya? Tidak 2.500.000 tetapi hanya 1.900.000. Wow, cepetan ini mumpung kesempatannya langka ya. Kalau di udah les di Primagama dapat fasilitas komplit, biayanya cuma 1.900.000 saja. Nah, silakan adik-adik tanyakan ke mama, papanya, ayah, bundanya di rumah ya. Pah, mah, aku mau ingin les di Primagama. Yuk daftar sekarang biar dapat diskon yang spesial. Oke, kalau mau di screenshot aja bagian ini, kemudian berikan ke Primagama, nanti akan kami berikan diskon khusus ya sebesar Rp1.900.000 saja. Rp1.900.000 saja, dan itu bisa diangsur ya, tidak harus dibayar di muka sekaligus. Oke, sepertinya cukup dari saya, dari Mas Wikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Selamat belajar adik-adik, selamat menempuh pendidikan yang katanya sih tidak menentu ya. Ya, kita tahu kadang-kadang masuk sekolah, kadang-kadang diliburkan, kadang-kadang masuk siang dan seterusnya. Tetapi saya harapkan adik-adik tetap semangat belajarnya biar hasilnya maksimal. Tetap semangat, tetap optimis, dan juga berdoa ya. Semoga wabah corona ini bisa selesai, bisa hilang dari Indonesia sehingga kita bisa belajar lagi secara offline atau di sekolah dengan semangat tentunya. Oke, dari saya akhiri. Saya kembalikan ke teman-teman, bapak-bapak atau ibu-ibu dari SMP Islam Al-Hadi. Sampai jumpa, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.